terpercaya. Polda Papua Barat soal mutasi Kapolres Bintuni. Harga bahan pokok jelang Lebaran naik. Teluk Triton wisata Bahari Kaimana. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Saudara Polda Papua Barat Kabid Humas menjelaskan terkait mutasi jabatan Kapolres Teluk Bintuni tidak berkaitan dengan adanya tragedi yang dialami Ibtu Tommy Samuel Marbun, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang. Baru-baru ini dalam telegram Kapolri tertanggal 12 Maret 2025, Kapolres Teluk Bintuni dimutasikan ke Polda Papua Barat Daya dalam jabatan barunya sebagai Kabid Propam. Di sisi lain, salah satu bayangkara terbaik di Polres Teluk Bintuni hilang dalam pengejaran kelompok kriminal bersenjata dan belum ditemukan. Di mana menurut Polda Papua Barat, mutasi Kapolres Teluk Bintuni tidak ada hubungannya dengan insiden hilangnya Kasat Reskrim Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun. Pergantian atau istilahnya rotasi mutasi dalam personel Polri ini nggak ada hubungannya, mungkin hilangnya Pak itu Tommy Marbun dan sebagainya, juga tidak ada juga. Beliau pun juga naik itu bukan naik pangkat, ini aja pindah saja, bukan naik pangkat. Itu kan hanya asumsi, hanya orang-orang yang tidak mengerti yang ngomong seperti itu. Kalau mereka mengerti juga mungkin mereka nggak akan mengerti. Kabid Humas meminta masyarakat tidak salah paham dan tidak menyebarkan opini tentang hal tersebut. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Polda Papua Barat menurunkan 655 personil dalam operasi Ketupat Mansinam sebagai persiapan pengamanan mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ratusan personil itu adalah gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, Dinas Perhubungan, Pramuka, dan stakeholder pendukung lainnya. Pelaksanaan operasi berlangsung selama 14 hari. Ada 12 pos pengamanan, 9 pos pelayanan, dan 5 pos terpadu yang tersebar di pelabuhan, bandara, terminal, tempat wisata, masjid, lokasi sholat Id, dan pusat perbelanjaan yang ada di Papua Barat. Operasi Ketupat ini menargetkan masyarakat mendapat pelayanan maksimal selama mudik dan merasa nyaman, serta aman dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bersama keluarga. 665 personil itu merupakan gabungan dari anggota Polda Papua Barat maupun dari Polres-Polres jajaran yang ada di wilayah Polda Papua Barat. Gabungan seluruhnya dari untuk terkait. Kemudian pelaksananya tadi tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 8 April 2023. Kemudian total pos pengamanannya ada 12 pos. Kemudian pos pelayanan itu ada 9 pos. Pos terpadu itu ada 5 pos. Tidak menutup kemungkinan pencegahan kejahatan konvensional juga menjadi fokus perhatian personil selama operasi berlangsung. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Pegunungan gelar pelatihan teknis pengelolaan penatausahaan keuangan melalui sistem informasi pemerintah daerah. Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan kemampuan ASN dalam menyusun SIPD. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta dalam pengelola keuangan melalui sistem aplikasi SIPD RI, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Asisten 3 Setda Provinsi Papua Pegunungan, Petrus Mahuse menyatakan, penerapan SIPD RI telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Diharapkan dengan memaksimalkan penerapan SIPD pada anggaran tahun 2025 ini, Pemprov Papua Pegunungan bisa mendapat opini wajar tanpa pengecualian dalam hal kinerja akuntabilitas laporan keuangan yang baik. Saya yakin dan percaya kita yang ada di Provinsi Papua Pegunungan yang baru berusia 3 tahun ini ingin provinsi ini lebih baik ke depan. Makanya mari kita gunakan dana ini dengan baik, pertanggungjawabkan dengan baik, manfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan. Agar pelatihan bagi 150 peserta dari setiap organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Pegunungan bisa dapat memahami, pelatihan ini melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan RI, Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, serta jajaran pejabat terkait dari Kementerian Dalam Negeri. Sebagai Ketua Panitia, kami teknis melaporkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan, kapasitas peningkatan ASN, dan pelatihan ASN, teknis ASN, dasar hukum mengacu kepada PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah dan surat keputusan Kepala Badan Pengelola dan Pendapatan Keuangan Aset Daerah tahun 2025. Peserta kegiatan pelatihan teknis ini yang dihadiri berjumlah kurang lebih sekitar 150 orang. Dengan pelatihan ini diharapkan semua pejabat pengelola keuangan Provinsi Papua Pegunungan dapat membuat laporan keuangan daerah yang akurat dan tepat waktu. Tim Liputan Kompas TV, Jayapura, Papua. Harga bahan pokok jelang Lebaran naik. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, jelang Lebaran, harga bahan pokok di Pasar Remu Kota Sorong melonjak. Seperti minyak kita, telur ayam, gula hingga bumbu dapur mengalami kenaikan. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya permintaan dan harga. Pembeli berharap harga dapat kembali stabil agar tidak memberatkan persiapan Hari Raya Idul Fitri nanti. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga beberapa bahan pokok di Pasar Remu Kota Sorong, Papua Barat Daya mengalami kenaikan yang signifikan. Harga minyak kita yang sebelumnya berada di kisaran Rp16.000 per liter, kini melonjak menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Telur ayam juga mengalami kenaikan dari Rp60.000 per ram menjadi Rp70.000 per ram. Gula pasir yang sebelumnya dijual seharga Rp18.000 per kilogram kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram, sementara bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, harga bahan pokok lainnya masih relatif stabil. Kenaikan harga ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan menjelang Lebaran serta kenaikan harga dari distributor.
Namun menurutnya bahwa ketersediaan bahan pokok masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama menjelang Lebaran. Kenaikan harga kayak seperti minyak, bawang, telur, sama gula, sembako yang lainnya juga ikut. Cuman yang lebih dominan sih harga minyak yang naik. Naik kisaran berapa seperti minyak? Kisaran kadang kisaran 1 liter berapa kalau minyak? 1 liter biasanya 18. Tapi kalau kami jual sih, kalau sebelumnya itu harganya 16. Kalau telur berapa tadi? Telur dia 1 ramnya dapat kilo sih, 1 ramnya 6 gram. Tapi kalau sudah naik itu dia naik lagi. Sementara itu, pembeli yang tengah berbelanja di Pasar Remu merasakan dampak dari kenaikan harga ini. Menurutnya, kebutuhan pokok yang digunakan untuk hari raya nanti harganya tak stabil. Harapan saya sih seharusnya ini kan mendekati hari raya. Justru kalau mendekati hari raya itu harga barang itu jangan melonjak naik gitu. Tapi harusnya kan dia bisa di harga standar. Tapi kalau untuk bisa menyongsong hari raya, Pak, kalau bisa yang harganya bisa tetap sama atau tidak dia turun lah. Masyarakat berharap agar harga bahan pokok dapat ditekan dan distabili menjelang hari raya Lebaran, karena permintaan warga yang ramai untuk kebutuhan hari raya. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. 2.000 penumpang berangkat dari Terminal Daya Makassar. Rute kunjungan ini didominasi ke wilayah Palopo, Morowali, dan Manado. Memasuki masa arus mudik Lebaran 2025, sebanyak 2.683 pemudik yang berangkat jalur darat dengan menggunakan bus dari Terminal Daya Kota Makassar. Pemudik ini mengaku mudik lebih awal agar tidak sesak saat mengantri masuk ke dalam terminal. Rauda salah satunya. Pemudik tujuan Palopo ini mengaku mudik lebih awal lantaran ia telah libur kuliah dan telah membeli tiket bus agar tidak kehabisan dan kadangkala mendapatkan harga yang tinggi. Karena sudah libur juga kampus dan juga untuk menghindari ramai padat penumpang mudik, jadi saya pilih pulang. Kalau untuk tiketnya sudah aman? Iya, sudah dipesan dari kemarin. Berarti tidak berdesakan jadi kalau masalah tiket? Iya. Itu biasanya memang kalau mau lebaran itu biasa susah tiketnya atau bagaimana? Iya, biasa susah dan juga biasa dinaikkan harganya juga. Tidak betul tahun ini. Berarti harganya ini normal ini? Iya, normal. Untuk Terminal Daya Makassar ini, rute favorit bagi penumpang yakni tujuan Palopo, Morowali, Masamba, Kolaka, Kendari, Manado, Gorontalo. Pada malam hari ini kita lakukan ramcek, Pak. Ramcek ini sudah 2 hari kedua yang kita sudah laksanakan. Hari pertama ini sudah malam kedua kita lakukan ramcek. Ya, kita ramcek ini adalah bus angkutan penumpang umum, ya, AKDP, ANTAP, dan juga pariwisata. Tujuan ramcek ini adalah untuk memberikan jaminan keselamatan kepada para penumpang yang akan mudik Lebaran di 2025 ini. Diprediksi peningkatan mudik akan terus berlangsung hingga tanggal 27 Maret mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Teluk Triton Wisata Bahari Kaimana, nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Cedias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, daerah dengan julukan Kota Senja Kaimana ternyata memiliki pesona alam yang begitu indah. Salah satunya Teluk Triton. Pada tempat ini terdapat banyak gugusan pulau karang yang berdiri kokoh di air biru yang jernih.
Wisata Teluk Triton, Kabupaten Kaimana, Papua Barat dapat ditempuh dengan waktu 1 jam dari Pelabuhan Kaimana, di mana sepanjang jalan pengunjung tidak akan bosan karena disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Teluk Triton terkenal dengan ratusan gugusan pulau karang dan air yang biru dan jernih dari pantulan cahaya matahari, menambah keindahan salah satu wisata unggulan di Kabupaten Kaimana. Selain keindahan karang, bawah laut Teluk Triton dihuni hiu paus dan beberapa jenis ikan lainnya, juga merupakan salah satu spot wisata unggulan yang dicari oleh wisatawan. Pengunjung yang datang merasa sangat puas dengan keindahan alam Teluk Triton. Mereka harap pemerintah dapat segera menambah fasilitas pendukung agar mempercantik wisata ini. Memang di sini karena belum tereksploitasi dengan baik, kemudian kita melihat sendiri bahwa ini masih sangat alami, belum ada infrastruktur yang dibangun dengan baik, tetapi saya yakin ke depan kalau ini dipromosikan, dieksploitasi dengan baik, kemudian ditata dengan baik. Dan tadi saya katakan bahwa harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, baik provinsi maupun kabupaten untuk mengangkat potensi daerah ini. Sabran, salah satu helper, mengatakan tempat ini masih minim dikunjungi oleh wisatawan karena selain sebelum banyak terkenal, biaya masuk ke wisata Teluk Triton masih sangat mahal. Pengunjung hanya akan ramai pada momen tertentu saja. Masuk ke sini biayanya berapa ya kalau untuk satu orang gitu, atau mungkin satu speed gitu? Ke Triton sini ya, itu tergantung waktu kita mau Kaimana mau ke sini, itu tergantung pembicaraan orang. Kita nego dulu toh, tidak ditentukan berapa per orang begitu. Biasanya itu berapa standarnya kakak? Kalau sebelum bawa speed ini dulu, itu biasa dipakai sekali jalan begini, itu 5 juta. Kalau gitu? Iya. Melihat keindahan wisata Teluk Triton, Bank Indonesia hadir membangkitkan pariwisata dengan promosi sejumlah spot wisata, sekaligus pengembangan UMKM yang ada di Kaimana, Papua Barat. Semua yang terkait di pariwisata kan membentuk kelompok ya, seperti kelompok sadar wisata, dan Bank Indonesia bisa hadir di sana untuk mendukung ya, apa saja yang mereka butuhkan dalam bentuk program sosial Bank Indonesia kepada Pokdarwis, kelompok sadar wisata, kepada masyarakat yang juga punya hati bagi pengembangan pariwisata dengan membentuk kelompok-kelompok untuk mengembangkan pariwisata. Diharapkan Pemda Kaimana dapat bersinergi dengan pelaku wisata setempat untuk menyiapkan fasilitas yang memadai serta promosi wisata Teluk Triton yang masif. Flora Batlayeri, Kompas TV, Kaimana, Papua Barat. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong Sepekan episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.